Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai praktikum tegangan muka cairan. Nah, di mana tegangan muka cairan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Selain itu, tegangan permukaan juga diartikan sebagai suatu kemampuan atau kecenderungan zat cair untuk selalu menuju ke keadaan yang luas permukaannya lebih kecil, yaitu permukaan datar atau bulat seperti bola, atau ringkasnya didefinisikan sebagai usaha yang membentuk luas permukaan baru. Hal ini merupakan modul dari praktikum tegangan muka cairan, di mana sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu praktikum massa jenis, ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam modul ini, yaitu yang pertama ada indikator capaian, yaitu mahasiswa dapat mengukur besarnya tegangan muka relatif zat cair terhadap air sebagai pembanding. Yang kedua ada tujuan praktikum, yaitu praktik ini bertujuan untuk menentukan besarnya tegangan muka relatif zat cair terhadap air sebagai pembanding. Yang ketiga ada metode penelitian, yaitu alat dan bahan penelitian. Bahan yang digunakan itu berupa aseton, etanol, air minum, minyak goreng, oli bekas, dan tisu. Kemudian alat yang digunakan yaitu yang pertama adalah beker gelas 50 ml, pipa kapiler, piknometer, dan juga termometer. Adapun prosedur percobaan dari praktikum ini, yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu densitas masing-masing cairan dan menggunakan piknometer. Kemudian gelas beker diisi dengan air murni sebanyak 25 ml. Ukur suhu air, lalu celupkan pipa kapiler ke dalam air dan biarkan beberapa saat sampai permukaan air dalam kapiler mencapai kesetimbangan pada tinggi tertentu. Selanjutnya, ukur selisih tinggi permukaan air antara di dalam dan di luar kapiler. Kemudian, ulangi percobaan ini sampai 3 kali pengamatan, kemudian diganti dengan cara yang lain yang akan ditentukan tegangan muka cairannya. Nah, seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu praktikum massa jenis zat padat, modul dari praktikum tegangan muka cairan ini tidak dapat kita sepenuhnya gunakan, ataupun hal ini disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi yang ada di laboratorium kimia, di mana alat dan bahan yang kita gunakan itu adalah sesuai apa yang ada di dalam laboratorium kimia tersebut. Kemudian, alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan praktikum tegangan muka suatu zat cair yaitu ada piknometer, gelas beker, neraca digital, pipa kapiler, penggaris, termometer, dan juga jangka sorong. Nah, di mana jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur diameter dari pipa kapiler tersebut. Kemudian bahan yang kita gunakan adalah aseton, aquades, metanol, oli bekas, dan juga minyak goreng bekas. Adapun prosedur pengukuran tegangan muka cairan, yaitu yang pertama adalah proses pengukuran piknometer kosong, di mana piknometer ini ditimbang masanya dan menggunakan neraca digital yang kemudian kita catat hasilnya. Selanjutnya adalah proses pengukuran massa zat cair. Nah, sebelum diukur massanya, zat cair tersebut harus dimasukkan ke dalam piknometer, baik itu metanol, aquades, aseton, minyak goreng bekas maupun oli bekas. Itu dimasukkan ke dalam piknometer terlebih dahulu hingga penuh, namun tidak boleh ada gelembung udara. Kemudian diukur massanya dengan menggunakan neraca digital dan catat hasilnya. Kemudian adalah yang ketiga, yaitu proses pengukuran suhu dari masing-masing zat cair, di mana masing-masing zat cair tersebut itu diukur suhunya dengan menggunakan termometer. Setelah itu barulah proses pengukuran selisih tinggi cairan. Untuk mengukur selisih tinggi cairan, dari masing-masing zat cair dimasukkan ke dalam gelas beker dengan volume 50 ml, kemudian masukkan pipa kapiler ke dalam gelas beker tersebut, dan tunggu hingga permukaan zat cair pada pipa kapiler tersebut seimbang. Lalu ukur selisih antara tinggi permukaan zat cair pada pipa kapiler dengan zat cair pada gelas beker menggunakan penggaris. Setelah itu, adapun hasil dari pengamatan tersebut kita catat di dalam tabel data hasil pengamatan, di mana untuk jenis zat cair aquades
itu massa yang kita dapatkan adalah 78,34 gram. Dan massa jenisnya 0,931 gram per mililiter, selisih tangki cairannya adalah 10 ml dan suhu cairannya adalah 32 derajat Celcius. Untuk aseton, massa zatnya itu sebesar 66,57 gram, massa jenisnya 0,695 gram per mililiter, selisih tangki cairannya itu 9 ml dan suhu cairannya itu 30 derajat Celcius. Kemudian metanol itu massanya adalah 67,59 gram, kemudian massa jenisnya 0,716 gram per mililiter, selisih tinggi cairannya adalah 9 ml, kemudian suhu cairannya 31 derajat Celcius. Untuk minyak goreng, massa zatnya itu 72,80 gram, massa jenisnya itu 0,820 gram per mililiter, selisih tinggi cairannya itu 9 ml dan suhu cairannya itu 30 derajat Celcius. Untuk yang terakhir itu oli bekas memiliki massa zat itu sebesar 72,23 gram dan massa jenisnya 0,808 gram per mililiter, selisih tinggi cairannya itu 9 ml dan suhu cairannya 29 derajat Celcius. Nah, untuk hasil dari massa jenis tiap-tiap zat cairan ini kita dapatkan dari perhitungan di bawah ini, yaitu perhitungan menentukan densitas cairan, yaitu aqueous, aseton, metanol, minyak goreng, dan juga oli bekas. Dimana perhitungannya itu untuk massa jenis aqueous diketahui W0 ataupun berat piknometer kosong yang telah tadi kita catat itu sebesar 31,81 gram. Kemudian W1 yaitu massa dari zat cair tersebut atau massa dari aqueous yang di dalam piknometer yaitu sebesar 78,34 gram. Kemudian volume dari piknometer tersebut atau volume dari zat cairan terdapat dalam piknometer tersebut itu adalah 50 ml. Nah, untuk menghitung massa jenisnya itu adalah menggunakan rumus massa per volume. Karena densitas sendiri itu adalah perbandingan antara massa dari suatu zat terhadap volumenya, di mana massa dari zat ini itu merupakan pengurangan dari massa zat cair dengan massa piknometer kosong, dikarenakan massa zat cair tersebut kita timbang dengan menggunakan piknometer, sehingga berat dari piknometer kita harus kurangi terlebih dahulu agar mendapatkan massa dari zat cair tersebut. Nah, untuk massa jenis aqueous perhitungannya yaitu di mana W1 ataupun massa zat cair dengan piknometernya itu sebesar 78,34 gram, kemudian dikurangi dengan W0 yaitu massa piknometer kosong sebesar 31,81 gram, kemudian dibagi dengan volumenya yaitu 50 ml. Nah, menghasilkan massa jenisnya itu sebesar 0,931 gram per mililiter. Nah, untuk perhitungan massa jenis aseton, massa jenis metanol, minyak goreng, dan juga oli bekas itu dalam menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan massa jenis aqueous. Hanya saja nilai W1-nya kita ganti sesuai dengan massa dari tiap-tiap zat cair yang telah kita ukur dan kita catat di dalam tabel hasil pengamatan ini. Mengapa kita perlu menentukan densitas dari tiap-tiap zat cair tersebut terlebih dahulu? Dikarenakan untuk mengukur tegangan muka dari setiap zat cair tersebut kita memerlukan data dari massa jenis zat cair tersebut juga, sehingga kita perlu menghitung densitas ataupun massa jenis dari zat cair tersebut terlebih dahulu. Nah, setelah kita menghitung dan juga mengetahui nilai dari densitas tiap-tiap zat cair, kemudian kita lakukan perhitungan untuk menentukan tegangan muka cairan, yaitu untuk aqueous, aseton, metanol, minyak goreng, dan juga oli bekas. Dimana untuk menghitung tegangan muka aqueous ada beberapa data yang harus kita catat, yaitu ada massa jenis aqueous atau raw aqueous yang hasilnya kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan massa jenis tiap-tiap zat cair. Nah, untuk massa jenis aqueous itu sebesar 0,931 gram per mililiter. Kemudian data dari diameter pipa kapiler yang sudah kita ukur itu sebesar 12,7 mm atau 1,27 cm. Kemudian ada jari-jari pipa kapiler itu sebesar 0,635 cm. Nah, hasil dari jari-jari pipa kapiler ini kita dapatkan dari diameter pipa kapiler kita bagi dua.
Nah, untuk H merupakan perbedaan tinggi cairan pipa kapiler dan aqueous, yaitu sama dengan 10 mm atau 1 cm. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya adalah tegangan muka aqueous. Nah, untuk rumus tegangan muka sendiri, yaitu rumusnya adalah tegangan muka sama dengan setengah dikali R dikali H dikali Rho dikali gravitasi. Untuk area ini merupakan jari-jari pipa kapiler. H ini merupakan selisih tinggi cairan pipa kapiler dan zat cair. Kemudian Rho adalah massa jenis dari zat cair, kemudian dikalikan dengan gravitasi. Lalu kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan data yang telah kita catat. Setelah itu kita kalikan. Nah, untuk gravitasinya ini kita konversi agar meternya berubah menjadi cm, dimana kita kalikan 100 cm per 1 meter, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian setelah kita kalikan, maka akan kita dapatkan hasil sebesar 289,6806 gram kali cm kubik per mililiter sekon kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi satuannya agar kilogram per sekon kuadrat. Kita konversikan itu dengan dikali 1 kg per 1000 gram untuk menghilangkan satuan gramnya. Kemudian kita kali lagi 1000 ml per 1 liter untuk menghilangkan satuan mililiternya. Kemudian kita kali lagi 1000 liter per 1 meter kubik untuk menghilangkan liternya. Kemudian kita kali lagi 1 meter kubik dibagi 100 cm kubik untuk menghilangkan cm kubiknya. Kemudian kita dapatkan satuan yaitu kilogram per sekon kuadrat. Untuk angkanya yaitu 289,6806, itu kita kalikan dengan 1 juta, kemudian kita bagikan lagi dengan 1 juta, karena 100 ini adalah pangkat 3 sehingga hasilnya 1 juta. Kemudian 1 juta dengan 1 juta dapat kita coret, sehingga hasil dari 289,6806 kita hanya bagikan dengan 1000 menghasilkan 0,28968. Nah, untuk perhitungan tegangan muka untuk aseton, metanol, minyak goreng dan juga oli bekas itu memiliki perhitungan yang sama. Hanya saja kita mengganti nilai ataupun angka dari massa jenis masing-masing zat tersebut sesuai dengan massa jenis yang telah kita hitung. Untuk nilai diameter dan jari-jari pipa kapilernya itu memiliki nilai yang sama, sedangkan untuk nilai H-nya itu sesuai dengan data pengamatan yang telah kita catat sebelumnya, di mana untuk aseton itu hanya adalah 9 mm, metanol juga 9 mm, minyak goreng 9 mm, dan oli bekas juga 9 mm. Untuk perhitungannya sama seperti perhitungan tegangan muka pada aqueous. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tegangan muka dari setiap masing-masing cairan, kita masukkannya hasilnya ke dalam tabel data hasil pengamatan pengukuran tegangan muka cairan seperti tabel berikut ini. Nah, diketahui aqueous memiliki tegangan muka cairan sebesar 0,28968 kg per sekon kuadrat, aseton 0,19462 kg per sekon kuadrat, metanol 0,2000505 kg per sekon kuadrat, minyak goreng 0,22963 kg per sekon kuadrat, dan oli bekas memiliki tegangan muka cairan sebesar 0,22627 kg per sekon kuadrat. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan adalah membuat grafik, di mana grafik yang harus kita buat itu adalah grafik antara jenis zat versus densitas, kemudian grafik antara jenis zat dengan tegangan permukaan, dan grafik antara densitas versus tegangan permukaan. Nah, untuk membuat grafik seperti ini, cara yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk membuat grafik antara jenis zat dengan tegangan muka, hal yang harus kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini, yaitu tabel antara jenis zat dan tegangan muka dibuat secara horizontal. Untuk nilai tegangan muka ini ataupun untuk nilai tegangan muka
tiap-tiap zat cair kita dapatkan dari hasil perhitungan yang tadi telah kita lakukan yang kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk membuat grafiknya, yang pertama kita lakukan adalah dengan memblok tabel seperti ini. Kemudian kita klik insert, kita klik line, kemudian kita pilih ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan grafik perbandingan antara jenis zat dengan tegangan mukanya. Selanjutnya, untuk membuat grafik antara jenis zat dan juga dengan densitasnya, hal yang harus kita lakukan itu sama seperti membuat grafik sebelumnya, itu dengan membuat tabel terlebih dahulu, di mana untuk tabelnya itu kita menggantikan nilai tegangan muka ini menjadi nilai densitas dari masing-masing step zat. Kemudian setelah itu kita blok kembali tabel ini, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih line, lalu kita pilih ini. Nah, ini merupakan grafik antara jenis zat dan juga densitas dari masing-masing zat tersebut. Nah, untuk nilai densitas ini kita dapatkan juga dari tabel hasil pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu grafik terakhir yang harus kita buat itu adalah grafik hubungan antara densitas setiap zat cair dengan tegangan muka dari setiap zat cair. Nah, untuk membuat grafik ini, hal yang harus kita lakukan itu adalah dengan membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabel densitas dan juga tegangan muka, di mana hasilnya itu kita dapatkan dari tabel sebelumnya ataupun tabel hasil pengamatan sebelumnya. Nah, untuk membuat grafik antara densitas juga tegangan muka, hal yang kita harus lakukan itu dengan memblok tabel ini. Kemudian kita klik insert lagi, klik line, kemudian kita pilih bagian ini lagi. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Untuk membuat grafik seperti ini, hal yang harus kita lakukan yaitu dengan mengklik select data, kemudian kita remove densitas. Kita remove densitasnya, lalu kita edit bagian horizontalnya dengan nilai dari densitas tersebut, karena kita inginkan densitas itu sebagai sumbu X-nya. Ini kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, jadilah grafik hubungan antara densitas dan juga tegangan muka dari tiap-tiap zat tersebut, sama seperti grafik ini ya guys. Dan inilah penjelasan dari praktikum tegangan muka. Nah, itulah penjelasan mengenai prosedur masak jenis zat padat dan juga tegangan muka cairan. Nah, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.